Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai cara mengelola gangguan-gangguan terhadap sistem informasi. Salah satunya adalah dengan memasang pengendalian di sistem informasi. Nah, pengendalian di sistem informasi ini terdiri dari dua jenis, yaitu pengendalian secara umum dan pengendalian aplikasi. Nah, pengendalian secara umum sudah dibahas. Sebelumnya adalah pengendalian organisasi, pengendalian dokumentasi, pengendalian kerusakan perangkat keras, dan pengendalian keamanan fisik. Yang terakhir adalah pengendalian keamanan data. Pengendalian keamanan data yaitu bagaimana cara mengelola data agar tidak hilang atau rusak. Yang pertama yaitu dengan cara dipergunakannya data log. Fungsi data log untuk memonitor, mencatat, dan mengidentifikasikan data. Yang kedua adalah menggunakan proteksi file dengan tab protection ring, write protect tab, label eksternal dan label internal, read only storage atau penyimpanan yang tidak bisa diedit. Selanjutnya adalah dengan cara pembatasan pengaksesan. Dengan cara isolasi fisik, otoritasi, dan identifikasi menggunakan password atau automatic logout, misalnya hanya bisa bekerja maksimal 3 kali, lebih dari 3 kali itu akan diblok dan lain sebagainya. Kemudian dengan cara pembatasan pemakaian dan mengunci keyboard. Selanjutnya menggunakan data backup dan recovery, yaitu salinan dari file di tempat terpisah dan file atau database yang telah dibetulkan dari kesalahan atau kerusakan atau kehilangan data lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah pengendalian aplikasi, yaitu pengendalian yang dipasang pada proses aplikasinya. Terdiri dari pengendalian pada tahap masukan, pengendalian pada tahap pengolahan, dan pengendalian pada tahap keluaran. Pengendalian pada tahap masukan terdiri dari data capture, yang terdiri dari ada nomor urut, kaji ulang, verifikasi data, dan data entry seperti echo check, matching check, label check, dan lain sebagainya. Pengendalian pada tahap pengolahan, contohnya adalah control total check, matching check, reference file check, limit and reasonable check, cross-footing check, record locking, termasuk pengendalian komunikasi. Selanjutnya, pengendalian pada tahap keluaran dalam bentuk hard copy dan pada tampilan di layar terminal. Nah, terkait dengan pengendalian umum dan pengendalian aplikasi ini, pada pengendalian aplikasi pada era sekarang dikenal dengan istilah biometrik, yaitu sistem keamanan lanjut. Biometrik ini berasal dari bahasa Yunani, bios, kehidupan, dan metron, ukuran. Jadi, biometrik ini adalah studi untuk mengenali seseorang secara unik. Biometrik ini merupakan alat identifikasi. Yang pertama, alat identifikasi itu untuk menjawab pertanyaan what you have, apa yang kamu punya. Ini contohnya adalah kartu kredit. Sisi keunggulannya adalah kita tidak akan lupa dengan kartu tersebut karena dibawa kemana-mana. Sementara sisi kerugiannya atau sisi negatifnya adalah kartu kredit itu bisa hilang. Itu di what you have. Nah, alat identifikasi kedua untuk menjawab pertanyaan what you know, apa yang kamu tahu. Ini contohnya adalah password. Keunggulannya adalah password itu tidak bisa hilang. Kerugiannya adalah password mudah lupa atau bisa ditebak oleh orang lain. Nah, selanjutnya alat identifikasi dengan menjawab pertanyaan what you are. Siapa kamu? Nah, itu adalah dengan menggunakan biometrik untuk merupakan sistem keamanan tingkat lanjut ya untuk mengurangi kelemahan-kelemahan pada alat identifikasi what you have dan what you know. Keunggulan biometrik itu yang pertama adalah tidak dapat hilang secara fisik atau terlupakan karena itu dia merupakan perilaku, kecuali karena trauma. Yang kedua, sulit dikopi atau ditiru
maupun juga diberikan ke orang lain. Karena dia menjawab pertanyaan what you are, apa yang kita punya. Yang ketiga, mengharuskan orang yang bersangkutan ada di tempat dilakukannya identifikasi. Jadi untuk mencegah kecurangan. Dan yang keempat, penggunaan biometrik yang dikombinasi dengan password atau kartu identitas akan semakin meningkatkan keandalan keamanan. Jadi biometrik bukan untuk menghilangkan alat keamanan seperti password atau identitas, tapi untuk lebih meningkatkan keamanan. Nah, jenis biometrik ada dua. Yang pertama adalah biometrik fisiologis atau biometrik statis, dan yang kedua adalah biometrik perilaku atau biometrik dinamis. Sesuai dengan namanya, biometrik fisiologis, nah itu terkait dengan fisik yang dimiliki oleh manusia, dan itu bersifat statis, kecuali terjadi trauma atau kecelakaan, maka itu baru bisa berubah. Contohnya adalah sidik jari, ukuran jari, ukuran tangan, kemudian wajah, iris mata, retina mata, telinga, vena tangan, bau badan, DNA, panas wajah, sidik telapak tangan. Nah, ini masuk dalam biometri fisiologi. Artinya itu bersifat statis. Sidik jari bersifat statis, iris mata bersifat statis, dan relatif statis. Selanjutnya adalah biometrik perilaku. Sesuai dengan namanya, ini terkait dengan perilaku manusia dan itu sifatnya dinamis. Contohnya adalah suara, tanda tangan, cara mengetik, dan gaya berjalan. Nah, bagaimana pertimbangan dalam pemilihan jenis-jenis biometrik yang begitu banyak ini? Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Yang pertama dari aspek universalitas. Apakah dimiliki oleh semua orang? Semakin dimiliki oleh semua orang, maka semakin mungkin untuk digunakan. Yang kedua, dari segi keunikan. Apakah setiap orang berbeda? Apabila semakin unik, maka semakin tinggi tingkat keamanannya. Yang ketiga adalah dari segi permanen. Apakah tidak mudah berubah? Semakin permanen, maka semakin baiklah sistem keamanannya. Kemudian dari aspek kolektabilitas, apakah mudah diukur? Semakin mudah diukur, maka semakin bagus juga untuk dipakai. Selanjutnya dari aspek kinerja, apakah alatnya cepat dan akurat? Semakin cepat dan akurat, maka akan semakin baik alat tersebut. Selanjutnya dari segi akseptabilitas, apakah diterima oleh semua orang? Jika gampang untuk diterima oleh semua orang, maka akan semakin baik untuk diaplikasikan. Dan terakhir dari aspek circumvention. Apakah sulit dikecoh? Semakin sulit untuk dikecoh, maka semakin baik alat tersebut. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari alat biometrik beserta penilaiannya dari aspek universalitas, keunikan, permanen, kolektabilitas, kinerja, dan akseptabilitas seperti yang sudah disampaikan di slide sebelumnya. Bisa kita lihat di sini contohnya, biometrik wajah. Dari segi universalitasnya baik, artinya dimiliki oleh semua orang. Namun dari segi keunikannya buruk, karena wajah ini bisa diubah ya melalui operasi maupun penggunaan make up dan lain sebagainya. Dari segi permanen itu nilainya sedang. Dari segi kolektabilitas itu baik ya karena mudah diukur. Dari segi kinerja buruk ya karena biasanya tidak akurat. Dan dari segi akseptabilitas itu cukup baik karena bisa diterima oleh semua orang. Nah, contoh yang lain adalah biometrik tanda tangan. Dari segi universalitas, keunikan, dan permanen masih buruk ya karena setiap orang bisa saja memiliki tanda tangan yang sama. Sementara dari segi akseptabilitas itu baik karena bisa diterima oleh semua orang. Oke, sekian pembahasan mengenai keamanan sistem informasi manajemen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.